Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Alauddin, NIM 090, dan teman saya yang bernama Naufal Askalabid, NIM 105 dari kelas Geografi 2018C. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Fenomena Geosfer dalam Ruang Desa di Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunung Kidul. Oke. Yang pertama terdapat lokasi penelitian. Lokasi penelitian kami mengambil Kecamatan Patuk. Nah, Kecamatan Patuk ini merupakan gerbang masuk utama menuju wilayah Kabupaten Gunung Kidul dari kabupaten lain di daerah istimewa Yogyakarta. Nah, secara geografis Kecamatan Patuk berbatasan dengan Kecamatan Gedangsari di bagian utara dan timur. Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman di bagian barat daya, Kecamatan Piungan dan Delingo, Kabupaten Bantul di bagian barat, Kecamatan Pelayan di bagian selatan dan timur. Kecamatan Patuk memiliki luas wilayah sebesar 72,04 km persegi atau 4,85% dari seluruh wilayah daratan Kabupaten Gunung Kidul. Nah, secara administrasi, Kecamatan Patuk terbagi menjadi 11 desa, yaitu yang pertama Beji, Bunder, Ngelanggeran, Ngelegi, Ngoro-ngoro, Patuk, Pengkok, Putat, Salam, Semoyo, Terba. Nah, setiap desa terbagi menjadi beberapa rukun warga, dan rukun warga terbagi menjadi rukun tetangga atau yang bisa disebut RT. Desa yang terluas yaitu Desa Ngelegi dengan luas 9,31 km persegi, dan sedangkan Desa Patuk mempunyai luas wilayah terkecil yaitu seluas 2,91 km persegi atau mencakup 4,04% dari luas wilayah Kecamatan Patuk. Nah, di sini kami mengambil peta dari Google Earth. Nah, batas-batas wilayah Kecamatan Patuk sebagai berikut. Di sebelah timur ada Gedangsari. Di sebelah selatan ada Kepanewon, Pelayan. Di sebelah barat ada Kecamatan Piungan, Bantul. Di sebelah utara ada Kecamatan Gedangsari. Nah, di sini sudah masuk ke materi fenomena geosfer dalam ruang desa, yaitu yang pertama ada litosfer. Nah, litosfer pada Kecamatan Patuk ini merupakan bagian wilayah dari Kabupaten Gunung Kidul yang berada di zona utara atau disebut sebagai wilayah Batu Ragung dengan ketinggian 200 sampai 700 meter di atas permukaan laut. Keadaan topografi berupa perbukitan, terdapat sumber air tanah kedalaman 6 meter sampai 12 meter dari permukaan tanah. Nah, di sebelah kanan ini kami sudah membuat peta kemiringan lereng Kecamatan Patuk yang dibuat atau diolah di aplikasi ArcGIS dengan sumber peta dari Landsat 8 Oli. Oke, selanjutnya ada pedosfer. Nah, jenis tanah di Kecamatan Patuk didominasi latusol dengan batuan induk vulkanik dan sedimen taufan. Dan beberapa jenis tanah yang lainnya seperti potsolik, aluvial, organosol, dan gleisol. Jenis tanah latusol banyak digunakan untuk pertanaman palawija, padi, kelapa, karet, dan kopi. Untuk tekstur tanahnya dilihat seperti pada gambar sebelah kanan, kami sudah membuatkan peta jenis tanah Kecamatan Patuk yang diolah dari aplikasi ArcGIS. Oke, selanjutnya bisa dilanjutkan teman saya yaitu Naufal Askal. Ya, selanjutnya hidrosfer. Jenis tanah pada Kecamatan Patuk sangat berpotensi terhadap longsor dan erosi. Tanah yang gembur mudah menyerap air yang masuk ke dalam tanah sehingga mengakibatkan terjadinya potensi longsor.
Jenis tanah di Kecamatan Patuk terdiri dari 4 jenis tanah, yaitu latosol, mediteran merah, renzina, dan litosol. Luas dari jenis tanah latosol yaitu 3.774,39 hektar. Mediteran merah seluas 65,77 hektar. Yang renzina seluas 670,73 hektar dan litosol seluas 2.543,99 hektar. Jenis tanah latosol dan litosol menghasilkan skor akhir paling rendah yaitu 6. Semua hasil skor dapat dilihat pada tabel di laporan. Yang selanjutnya atmosfer. Ya, wilayah Kecamatan Patuk termasuk daerah beriklim tropis dan topografi wilayah yang didominasi dengan daerah kawasan perbukitan kars. Kondisi umum klimatologi Kecamatan Patuk secara umum menunjukkan dengan curah hujan berjumlah 2.323 per 30 tahun dengan rata-rata 193 hari per tahun. Bulan basah 7 bulan, sedangkan bulan kering berkisar 5 bulan. Kecamatan Patuk memiliki suhu udara rata-rata harian 27,7 derajat Celcius, suhu minimum 23,2 derajat Celcius, dan suhu maksimum 32,4 derajat Celcius. Kelembapan berkisar antara 80% sampai 85%, yang tidak terlalu dipengaruhi oleh ketinggian tempat, tetapi lebih dipengaruhi oleh musim. Selanjutnya, biosfer. Kecamatan Patuk memiliki penggunaan lahan yang sangat bervariasi antara lain kebun, permukiman, sawah, irigasi, sawah tanda hujan, semak belukar, dan tegalan. Penggunaan lahan didominasi oleh tegalan seluas 2.830,06 hektar, kebun seluas 1.632,28 hektar, dan sawah tanda hujan seluas 1.071,83 hektar. Sedangkan permukiman, semak belukar, dan sawah irigasi masing-masing seluas 912,8 hektar, 525,97 hektar, dan 80,98 hektar. Di samping kanan tadi sudah ada peta yang menunjukkan kondisi vegetasi, kerapatan vegetasi dari sangat tinggi dan sangat rendah. Selanjutnya, pendekatan keruangan. Secara umum, pendekatan keruangan wilayah Kecamatan Patuk merupakan wilayah yang didominasi perbukitan dan digunakan untuk permukiman. Wilayah ini merupakan wilayah yang rawan gempa dan tanah longsor karena berada pada lewatan sesar opak dan memiliki bentuk lahan perbukitan dengan kemiringan 25 derajat. Bentuk permukiman lahan yang dihasilkan oleh proses alam. Kecamatan Patuk memiliki bentuk lahan antara lain zona perbukitan dengan sudut 15 derajat, 15% dengan luas 3.209,38 hektar, zona perbukitan 15-40% dengan luas 33.844,7 hektar, dan zona perbukitan 40% dengan luas 503,31 hektar. Selanjutnya ada pendekatan ekologis. Nah, berdasarkan aktivitas, kegiatan ekonomi dan pariwisata adalah yang paling menonjol.
Potensi ekonomi yang menarik investasi adalah pertanian. Dan pusat pembelanjaan untuk wisatawan di sekitar daerah wisata yang ada di wilayah administrasi Kecamatan Patuk. Nah, untuk ekonomi, sebagian besar penduduk Kecamatan Patuk bermata pencarian sebagai petani. Sebagai lahan pertanian di daerah ini merupakan lahan pertanian sawah, tak ada hujan. Sebagian lagi lahan bukan sawah. Ada beberapa komoditas, tanaman padi dan palawija yang utama di Kecamatan Patuk yaitu padi dan sawah. Nah, pada tahun 2018, luas panen padi sawah Kecamatan Patuk mempunyai 2.316,1 hektar, sedangkan padi ladang hanya 1.666 hektar. Untuk tanaman palawija tercatat komoditi kacang tanah menjadi komoditi unggulan dengan luas panen mencapai 4.638 hektar. Untuk pariwisata di Kecamatan Patuk, objek wisata yaitu ekowisata Gunung Api Purbang Langgran, Embung Langgran, air terjun Kedung Kandang, air terjun Banyu Nimbo, air terjun Geduro, air terjun Juru Gede, Gua Watu Joglo, dan Taman Bunga Amarilis. Nah, sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Jaga selalu kesehatan di kala pandemi COVID-19. Jangan lupa terapkan 5M, memakai masker, menjaga jarak, menjaga menghindari kerumunan, menggunakan hand sanitizer. Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.